Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Amelia Kerli. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media sosial marketing, platform media sosial, dan juga konten kreatif. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang digital marketing melalui media sosial. Jadi mari kita kilas balik, apa itu digital marketing? Jadi, digital marketing itu strategi pemasaran berbasis teknologi digital dalam bentuk promosi produk ataupun jasa. Nah, sekarang jarang kita lihat. Dulu sering orang-orang itu menggunakan brosur yang bisa diberikan kepada orang-orang di depan store-nya untuk kayak selebaran brosur gitu untuk mempromosikan produk-produk mereka. Nah, sekarang itu kita bisa menggunakan media sosial, beberapa platformnya itu untuk menyediakan untuk men-share brosur kita. Jadi kita tidak perlu untuk menghabiskan waktu di luar sana untuk membagi-bagikan kepada orang secara manual. Di sini kita bisa membuat satu postingan di platform tersebut dan banyak audiens yang dapat melihat postingan kita. Sebenarnya, digital marketing itu meliputi beberapa aspek, yaitu ada media sosial, SEO, search engine optimization, email marketing, iklan berbayar, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan membahas manfaat media sosial marketing. Nah, apa sih media sosial marketing itu? Jadi, itu merupakan strategi pemasaran yang dilakukan melalui platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih merata. Dan apa saja manfaatnya? Yang pertama itu ada meningkatkan brand awareness. Apa itu? Itu merupakan kesadaran tingkat pengendali konsumen terhadap suatu merek atau brand. Artinya, orang tahu dan kenal dan mengingat merek brand kita saat mereka melihat logo, produk, atau mendengar namanya saja. Dan bagaimana media sosial meningkatkan brand awareness tersebut? Yang pertama, jangkauan yang luas dan cepat. Media yang dimana kita tahu di sini banyak sekali yang sudah menggunakan, orang-orang sudah banyak menggunakan media sosial seperti yang dari mulai orang tua hingga anak-anak juga sudah menggunakan media sosial dan pasti jangkauannya juga luas. Media sosial menjangkau ribuan hingga jutaan orang dengan satu postingan saja. Dan yang kedua itu ada konten bisa viral. Ya, yang bisa kita tahu banyak sekali cara-cara orang dalam mempromosikan produk atau brand mereka menggunakan konten yang menurut mereka bisa untuk dibuat viral. Seperti itu kayak konten lucu, unik, atau inspiratif. Dan yang ketiga itu visual yang konsisten, menggunakan logo, warna, dan gaya visual yang konsisten. Dan yang keempat itu kolaborasi dengan influencer. Nah, di sini pasti kalian punya kan influencer favorit kalian yang bisa dibilang dalam video promosi brand mereka itu pembawaannya dengan santai, dengan yang tidak monoton, yang lucu, dan itu membuat kalian bisa lebih kayak enjoy menikmati videonya. Walaupun video tersebut itu bisa sampai mungkin 3 menit lebih bisa dalam mempromosikan satu brand, tapi dengan pembawaannya yang santai dan tidak monoton, itu membuat audiens terbawa dengan enjoy dalam menonton video mereka. Kedua itu meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Seperti yang kita ketahui tadi, interaksi engagement juga penting ya teman-teman. Ya, itu seperti produsen itu dekat dengan konsumen. Ya, dengan membalas DM orang yang membeli brand kita, dan juga tuh seperti kita membalas komen atau kita bisa merepost postingan influencer atau orang-orang yang sudah mengenalkan produk kita kepada orang-orang lain. Dan yang itu meningkatkan penjualanan. Ya, seperti yang balik lagi yang pertama, media sosial itu jangkauannya luas dan ribuan orang bisa melihat, bahkan jutaan orang bisa melihat dalam cuma satu postingan, teman-teman. Dan yang keempat itu target pasar lebih spesifik. Nah, dan selanjutnya itu ada membangun loyalitas pelanggan. Dan apa sih loyalitas? Mungkin teman-teman sendiri sudah tahu atau udah ada yang belum tahu, jadi mari kita bahas.
Jadi loyalitas pelanggan itu komitmen konsumen untuk memilih merek kita dibandingkan pesaing. Masuk ke slide selanjutnya itu ada platform media sosial yang sedang populer. Nah, beberapa platform yang umum digunakan untuk media sosial marketing. Jadi, setiap platform itu punya karakteristiknya masing-masing ya. Misalnya nih, kalau kita ingin menjangkau Gen Z dengan konten cepat dan menghibur, TikTok dan Instagram itu pilihan yang tepat. Tapi untuk membangun komunitas dan menjangkau orang-orang tua yang mungkin usianya 30 sampai 30 ke atas gitu, atau ya 30 ke atas, itu Facebook masih sangat kuat karena di sana juga mereka menyediakan marketplace. Strategi kita juga harus menyesuaikan dengan audiens yang dituju. Selanjutnya itu ada konten kreatif dalam media sosial. Konten kreatif adalah jenis konten yang dibuat dengan ide menarik dan visual atraktif untuk menarik perhatian audiens. Jenis konten kreatif yang pertama itu ada konten visual yang menarik. Kedua itu ada kekuatan storytelling. Yang ketiga itu interaksi melalui konten. Yang keempat itu ada konten edukatif. Dan yang kelima itu ada behind the scene. Saya nih ya pernah membeli brand karena saya pernah melihat behind the scene produk itu dibuat. Seperti kayak saya beli makanan dan di dalam video tersebut mereka memasukkan behind the scene video cara pembuatan produk tersebut, produk makanan tersebut. Ternyata tuh higienis dan tidak kotor sama sekali gitu. Semuanya pakai sarung tangan, alat-alat juga yang steril gitu. Jadi kita sebagai konsumen juga nggak ragu untuk membeli produk tersebut gitu loh. Bahkan kalau produk itu enak, jadi kita kayak beli lagi gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan konten kreatif. Yang pertama itu membuat audiens tertarik dan terlibat. Dan yang kedua itu meningkatkan share dan like. Ketiga itu meningkatkan kesan positif terhadap brand. Dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.